materi kami yang berkaitan dengan masalah gizi di Indonesia. Penasaran kan bagaimana penjelasannya? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah gizi. Yang pertama adalah masalah kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein akan berakibat pada mutu kualitas sumber daya manusia, terutama apabila kekurangan energi protein terjadi pada masa pertumbuhan, yaitu bayi, balita, dan remaja. Oleh karena itu, harus ditangani dengan benar dan tepat. Masalah kekurangan energi protein dapat diketahui dari rendahnya cadangan lemak dan otot yang ditandai dengan balita kurus. Anak yang kurus menunjukkan bahwa asupan gizi anak rendah, sehingga persediaan lemak dan otot tubuhnya sedikit. Karena asupan gizi rendah, maka anak tidak mempunyai daya tahan tubuh atau antibodi yang cukup. Akibatnya, anak mudah sakit. Hal dapat mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Kedua, yaitu masalah anemia gizi. Apakah kamu pernah mendengar kata-kata anemia? Apa sih anemia itu? Anemia adalah kadar hemoglobin darah tidak mencapai batas normal. Hemoglobin dibentuk dari asupan zat gizi yang dikonsumsi. Zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah zat besi atau Fe dan protein. Orang yang kekurangan asupan zat besi dan protein dalam makanannya akan mempunyai kadar hemoglobin yang rendah, dan dia cenderung mempunyai penyakit anemia. Yang ketiga yaitu masalah kekurangan vitamin A. Kita tahu fungsi utama dari vitamin A adalah sebagai zat untuk menjaga kesehatan mata. Di samping fungsi yang lain diantaranya untuk mengoptimalkan perkembangan janin, meningkatkan kekebalan tubuh, sebagai antioksidan, dan lain-lain. Vitamin A yang diperlukan oleh tubuh adalah dalam bentuk retinol yang terdapat pada hewani seperti hati, telur, dan lain-lain. Sedangkan vitamin A yang terdapat pada nabati yaitu buah-buahan dan sayuran. Oleh karena itu, jika seseorang kekurangan vitamin A, maka dia akan cenderung terkena penyakit seperti buta warna, rabun senja, rabun dekat, rabun jauh, dan gangguan kesehatan mata lainnya. Yang keempat adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang mempunyai benjolan di lehernya? Jika kamu pernah melihatnya, itu adalah salah satu akibat dari kekurangan iodium. Akibat dari kekurangan iodium merupakan masalah gizi yang dijumpai hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Terlebih lagi di negara dengan wilayah yang terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan seperti negara kita. Yang kelima adalah masalah kelebihan gizi. Kamu pasti pernah menjumpai seseorang dengan berat badannya maksimal, bukan? Jika kamu pernah menjumpainya, itu adalah salah satu penyebab dari kelebihan gizi. Kelebihan berat badan berisiko menderita berbagai penyakit seperti penyakit jantung, aterosklerosis, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Besar angka masalah kekurangan gizi di Indonesia. Yang pertama, masalah kekurangan energi protein. Menurut data Riskesdas pada tahun 2010, menunjukkan bahwa sebesar 17,9% balita Indonesia menderita gizi kurang dan gizi buruk. Namun telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1990. Hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebesar 3,7% balita tergolong sangat kurus dan 8,9% balita tergolong kurus. Sementara data jumlah anak sekolah dan remaja yang tergolong sangat kurus sebesar 2,4% dan yang tergolong kurus sebesar 7,4%. Yang kedua, masalah anemia gizi. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa angka penderita anemia masih cukup tinggi. Data riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa anemia gizi besi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi pada anak balita sebesar 28,1%, ibu hamil sebesar 37,1%, remaja
sebesar 22,7% dan wanita usia subur sebesar 22,7%. Yang ketiga, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Program penanggulangan GAKI sudah berlangsung lama, tetapi masih ditemukan daerah endemik baru dan masih muncul kreatin baru. Berdasarkan hasil pemetaan GAKI 2003, prevalensi total goiter rate anak sekolah dasar sebesar 11,3%. Di sisi lain, proporsi anak SD dengan kadar ekskresi yodium urin atau EU 300 UG/I sehingga berisiko hipertiroid. 4. Masalah kelebihan gizi. Menurut World Health Organization atau WHO, terjadi peningkatan prevalensi kegemukan pada anak dan remaja. Menurut data Riskesdas pada tahun 2010, terjadi peningkatan prevalensi kegemukan di Indonesia secara nyata terjadi pada balita, yaitu dari 12% di tahun 2007 menjadi 14% di tahun 2010. Prevalensi kegemukan pada anak usia 6-12 tahun adalah 9,2%, usia 13-15 tahun sebesar 2,5%, dan usia 16-18 tahun sebesar 1,4%. Ditemukan juga sebanyak 26,9% dari perempuan dan 16,3% laki-laki dewasa berstatus gizi lebih atau obesitas. Berdasarkan hasil PSG tahun 2016, ditemukan data bahwa persentase kegemukan pada balita sebesar 4,3%, sedangkan pada dewasa usia lebih dari 19 tahun lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 29,6%. Sekian dan terima kasih. Penyebab masalah gizi. Masalah gizi pada dasarnya merupakan refleksi konsumsi zat gizi yang belum mencukupi kebutuhan tubuhnya. Seseorang akan mempunyai status gizi baik apabila asupan gizi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Asupan gizi kurang dalam makanan dapat menyebabkan kekurangan gizi, begitu pula sebaliknya. Masalah gizi diartikan sebagai kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan gizi yang ada. Penyebab masalah gizi terdapat dalam dua faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer yaitu 1. Kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak mampu memperoleh makanan yang cukup bagi anggota keluarganya. Yang kedua, kemiskinan atau ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup bagi anggota keluarganya. Yang ketiga, pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi bagi kesehatan, yaitu pengetahuan gizi yang mempengaruhi ketersediaan makanan keluarga. Walaupun keluarga mempunyai cukup uang, tetapi ketidaktahuannya tidak dimanfaatkan untuk menyediakan makanan yang cukup dan bergizi. Yang keempat, kebiasaan makanan yang salah, termasuk adanya pantangan pada makanan tertentu. Kebiasaan terbentuk karena kesukaan pada makanan yang dia sukai, makanan yang dia nikmati, atau makanan-makanan tertentu. Yang kedua, faktor sekunder, yaitu 1. Gangguan pada pencernaan makanan seperti gangguan pada gigi, geligi, alat cerna atau enzim yang menyebabkan makanan tidak dapat dicerna dengan sempurna, sehingga zat gizi tidak diabsorpsi dengan baik dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh. Yang kedua, gangguan penyerapan atau absorpsi zat gizi seperti parasit atau penggunaan obat-obat tertentu. Anak yang menderita cacing perut akan menderita kekurangan gizi karena cacing akan memakan zat gizi yang telah dikonsumsi oleh si anak. Yang ketiga, gangguan metabolisme zat gizi. Keadaan ini disebabkan oleh gangguan pada lever, penyakit kencing manis, atau penggunaan obat-obat tertentu. Saya akan menjelaskan apa akibat dari masalah gizi. Yang pertama, anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah tidak mencapai batas normal. Untuk memproduksi hemoglobin dan sel darah merah, tubuh membutuhkan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan berbagai zat gizi lainnya dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Anemia timbul akibat dari kebutuhan zat besi yang meningkat, sehingga terjadinya penyakit infeksi dan pendarahan. Anemia dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun panjang, dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Pada awalnya, gejala anemia seringkali tidak disadari oleh penderita. Gejala anemia akan semakin terasa apabila kondisi yang diderita semakin memburuk.
Stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yaitu yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu, jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan. Yang kedua, sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Ketiga, terbatasnya layanan kesehatan. Masih ada daerah di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. 3. Gizi lebih. Gizi lebih adalah kondisi yang terjadi ketika jumlah asupan makanan anak terlalu banyak sehingga melampaui kebutuhan gizi lainnya. Berikut ini akibat gizi lebih pada tubuh, yaitu yang pertama, asupan gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi akan disimpan di bawah kulit. Yang kedua, kegemukan. Kegemukan merupakan salah satu faktor risiko terjadi berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, kanker, dan lainnya. 4. Gizi kurang. Gizi kurang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Akibat dari kekurangan gizi yaitu yang pertama, pertumbuhan. Akibat kekurangan asupan gizi pada masa pertumbuhan adalah anak tidak dapat tumbuh optimal dan pembentukan otot terhambat. Protein berguna sebagai zat pembangun. Akibat kekurangan protein, otot menjadi lembek dan rambut menjadi mudah rontok. Yang kedua, produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas. Orang akan menjadi malas, merasa lelah, dan produktivitasnya menurun. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Protein berguna untuk pembentukan antibodi. Akibat kekurangan protein, sistem imunitas dan antibodi berkurang. Akibatnya, anak muda terserang penyakit seperti pilek, batuk, diare, atau penyakit infeksi yang lebih berat. Yang keempat, struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak, karena sel-sel otak tidak dapat berkembang. Otak mencapai pertumbuhan optimal pada usia 2-3 tahun. Yang kelima, perilaku. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi akan memiliki perilaku tidak tenang, cengeng, dan pada stadium lanjut, anak bersifat apatis. Demikian juga pada orang dewasa, akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi, dan tersinggung. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu model timbulnya masalah gizi. Model konsep penyebab masalah gizi yang paling sering dan mudah dijelaskan adalah konsep UNICEF dan segitiga. Yang pertama yaitu teori UNICEF. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Konsep yang dikembangkan oleh UNICEF tahun 1990, bahwa masalah gizi tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung menimbulkan masalah gizi yaitu kurangnya asupan makanan dan penyakit yang diderita. Seseorang yang asupan gizinya kurang akan mengakibatkan rendahnya daya tahan tubuh yang dapat menyebabkan mudah sakit. Sebaliknya, pada orang sakit akan kekurangan gairah untuk makan. Akibatnya, status gizi menjadi kurang. Jadi, asupan gizi dan penyakit mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Yang kedua yaitu teori segitiga. Penyebab masalah di samping teori dari UNICEF seperti tersebut sebelumnya. Juga ada teori lain tentang penyebab timbulnya masalah gizi. Teori tersebut adalah teori tentang hubungan timbal balik antara pejamu, agen, dan lingkungan. Agar seseorang dalam kondisi status gizi yang baik, maka ketiga faktor ini harus seimbang. Tidak boleh terjadi kesenjangan. Sekian, terima kasih.